1 Korintus pasal 14 ayat yang ke-13. Begini bunyi firman Tuhan. Karena itu, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia harus berdoa, supaya kepadanya diberikan juga karunia untuk menafsirkannya. Bapa, pada hari ini kami datang sujud menyembah-Mu. Kami percaya bahwa kuasa-Mu itu lebih dahsyat, dan kami yakin bahwa Tuhan sumber keselamatan bagi kami. Engkau mengarahkan hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu, dan Engkau akan berbicara di tengah-tengah kami sesuai dengan apa yang Engkau mau. Biarlah sekiranya Engkau akan mementeraikan kami dengan kuasa darah-Mu, sehingga Roh Kudus turun, suasana surga turun. Biarkanlah di dalam 1 Korintus pasal yang ke-14 ini, Tuhan, ayat yang ke-13 mengingatkan kita di mana kuasa-Mu bekerja, urapan-Mu bekerja, dan sesuai dengan firman-Mu juga, maka semuanya Tuhan sudah jadikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Beri kemuliaan Tuhan, saudara. Puji nama Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita tahu bahwa rancangan yang Tuhan berikan itu sempurna di tengah-tengah kita. Walaupun dalam kondisi apapun, saudara, kita harus belajar untuk mensyukuri apapun yang terjadi di dalam dunia ini. Amin. Karena di dalam kitab 1 Korintus 14 ayat 13, saudara, itu mengingatkan kita bahwa barang siapa yang berkata-kata dalam bahasa roh harus berdoa supaya kepadanya diberikan juga karunia untuk menafsirkan. Jadi, kalau kita masuk dalam peperangan rohani dalam diri manusia, kita sebagai anak-anak Tuhan, bila Tuhan mengurapi kita, maka bahasa roh di dalam diri manusia akan keluar seperti sumber mata air. Bagaimana caranya, Bu? Mari kita akan perhatikan ayat selanjutnya. 1 Korintus ayat pasal 14 ayat yang ke-14. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa. Tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Paham, saudara? Jadi kalau kita masuk di dalam bahasa roh, itu bukan lagi akal kita yang bergerak, tetapi roh kitalah yang berdoa. Paham, saudara? Karena kita punya tubuh, punya roh, punya jiwa. Kalau hidup kita sebagai manusia, kita masuk dalam roh nubuat, maka tubuh, roh, jiwa itu harus menyatu dan melakukan perintah Tuhan, dilakukan. Orang masak capje, kita melakukan bahan-bahannya apa, semuanya apa, kita bertindak dan masak, kemudian kita cicipi enak apa enggak capjenya. Itu nubuat, roh nubuat. Tapi kalau bahasa roh di sini dikatakan bahwa di dalam diri manusia itu Allah berkenan. Kalau aku memberikan bahasa roh kepada kalian, maka roh kitalah yang bertemu dengan Tuhan. Roh kitalah yang menghadap Tuhan, yang diurapi oleh Tuhan. Tetapi akal budi itu adalah kekuatan kita, kepandaian kita, dan semua jiwa kita itu ada perasaan, pikiran, satu lagi apa? Hati itu sudah tidak bisa dipakai di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena roh itu akan turut berdoa. Paham maksudnya, saudara? Mengerti maksudnya? Kalau di dalam bahasa roh, itu adalah roh kita yang bercakap-cakap. Roh Allah melayang-layang mengurapi. Jadi kemurahan anugerah Allah itu melayang-layang di dalam hidup kita, dan roh kita berjumpa dengan roh urapannya. Beda dengan nubuat, roh nubuat. Kemarin dulu hari Senin yang lalu, tanggal berapa itu hari Senin? Tanggal 9. Saudara nanti kalau bingung-bingung dibuka di YouTube tanggal 9 Juni, saudara ya, 2025.
itu berbicara tentang penjelasan bahasa roh nubuat. Ya, tapi kalau ini bahasa roh yang dari manusia, Allah memberikan kuasa atas hidup kita, sehingga kita ini memiliki suatu karunia, pengertian, pemahaman apa yang Allah mau pesankan kepada kita. Paham, saudara? Contoh aja, saudara, ketika perjanjian lama, saudara tahu ya, dalam perjanjian lama, hamba-hamba Tuhan yang dipilih oleh Allah, bahkan orang yang setia, dia mendapatkan roh urapan, dan pemberitaan itu adalah bahwa akan lahir di Yerusalem Sang Juru Selamat. Itu penyampaian, disampaikan kepada seluruh dunia. Demikian juga hidup kita mungkin penyampaiannya bukan kepada seluruh dunia, tetapi penyampaian adalah di dalam diri pribadi kita sendiri untuk dibentuk dan diproses. Gimana sih Bu caranya? Aku kok bingung. Mari kita baca ayat 15. Jadi, ini diterangkan lagi. Apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Jadi, pertanyaan atau ayat ini untuk kita, ya, di saat kita itu berkuasa, Allah berkuasa atas hidup kita di dalam doa, maka roh kita berjumpa, maka di sini katakan apakah akal budiku juga ikut berdoa, ya. Kalau aku memuji-muji, rohku memuji-muji, apakah akal budiku ini juga ikut memuji-muji, gitu, intinya gitu ya, saudara. Kita jawab, kita lihat jawabannya. Ayat 16, sebab jika engkau mengucap syukur dengan rohmu saja, dengarkan, bagaimana orang biasa yang hadir sebagai pendengar dapat mengatakan amin atas pengucapan syukurmu? Bukankah ia tidak tahu apa yang engkau katakan? Paham, saudara? Jadi, kalau aku berbahasa roh, Allah mengurapi, melayang-layang, roh bekerja, kita ini bisa berbahasa roh. Bahasa roh itu bukan lagi pakai logika kita atau kita buat sendiri atau kita buat-buat, tidak bisa. Karena bahasa roh itu adalah pemberian dari surga, dia mengurapi kita, ya, sehingga kita berkata-kata di dalam bahasa. Ada beberapa contoh di dalam Kejadian tentang bahasa roh atau urapan roh itu. Kalau murid-murid Tuhan Yesus itu dari bangsa segala bangsa. Maksudnya apa? Ada bahasa asing, ada bahasa Yudea, ada bahasa, itu akan diterjemahkan bagi orang yang saat itu hadir di tempat itu, kan di atas, di loteng atas. Yang di bawah itu dari golongan agama manapun, maaf, dari golongan apapun, dari bangsa apapun di situ, itu mendengar dan dia paham bahasanya. Ya, maksudnya tahu. Jadi kalau saya berbahasa Jawa gitu ya, terus kalian enggak tahu, tapi yang di luar sana saya berbahasa dalam bahasa Jawa itu dengan kuasa Allah yang mengurapinya, sehingga orang yang di sana mendengar, itu kan aku tahu maksudnya gitu. Terus bahasa Inggris, dia yang di sana mungkin di sini tahu bahasa, dia tahu artinya. Itu adalah urapan juga. Tapi yang di sini juga diterangkan bahwa tidak bahasa itu aja, tapi bahasa malaikat itu bisa turun kalau itu kehendak Allah. Dan itu bisa ditafsirkan, bukan sembarangan tafsir. Seperti contohnya, bukan saya yang baik, saudara, saya juga tidak ngerti. Nohotusi ugu olehim ta'agal. Katanya, dalam artinya, Allah itu maha besar dan dahsyat, karena dia ada di tengah-tengah kita. Itu bahasa yang Tuhan berikan kepada orang-orang yang betul-betul sesuai apa yang Tuhan mau. Jadi bukan kamu yang bagus, kamu yang ini, enggak. Tapi sesuai. Jadi kalau Tuhan itu menimbang,
Dia tahu prosesnya. Kamu waktunya diberkati, kamu waktunya diurapi, waktunya berbahasa roh, itu semua tahu. Tuhan Allah itu tahu. Jadi kalau sudah waktunya, dia akan mengurapi kita. Makanya di dalam pelayan-pelayan Tuhan sekarang ini kita lagi melatih, mengajarin bagaimana cara masuk di dalam bahasa roh. Makanya mereka yang tidak pernah hadir, tolong diharap hadir supaya tidak salah kaprah dalam bahasa roh, ya. Karena bahasa roh itu tidak sembarang bahasa roh, karena bahasa roh itu punya arti ditafsirkan, bukan dikarang-karang. Duh, tapi ini dalam lingkungan aku bilang A, B, 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 sini kok bilang A, B, B, itu ketransfer aja, tapi itu bukan bahasa roh. Lalu bagaimana cara kita tahu itu bahasa roh atau tidak? Bahasa roh itu tidak juga ditafsirkan, ada yang tidak mengerti. Tapi dengan tidak mengerti itu, dia mengurapi hidupnya orang ini, sehingga orang ini berubah total. Itu namanya bahasa roh yang masuk, yang benar. Jadi kalau setiap orang yang bisa berbahasa roh, berarti mereka hidupnya hari demi hari dipakai lebih lagi oleh Tuhan. Paham, saudara? Saya jujur, saudara, hari ini saya sakit. Pinggang saya ini bukan kecetek, saya rasa memang makan salah ya. Akhirnya saya duduk, berdiri sakit. Terus saya bilang, bengok aja sakit loh tadi di mobil. Ketawa aja sakit. Sekarang ini saya teriak loh. Tapi sebelum saya naik dalam misbahmu, tolong Tuhan, jamah saya. Karena saya minum obat juga belum mempan, sudah gak mempan. Obat sudah disediakan, tidak bisa minum dicampur dengan obat yang saya minum tadi pukul 4. Jadi nunggu 3 jam, nanti baru diminum. Nah itu si tebani oleh him tahikan nama. Karena Allah berkuasa atas setiap manusia, walaupun kamu sakit, walaupun kamu dalam kondisi goncang, tidak punya uang sekalipun. Nah nama, tidak ada barang mustahil di hadapan Allah. Amin. Jadi marilah kita imani di dalam ayat ini bahwa roh yang memberikan syarat bahwa kita berbahasa roh, ya, itu akan mengalir di dalam hidup kita. Dan otomatis tubuh roh jiwa kita juga ikut menyembah dia. Jadi roh bertemu Tuhan berbahasa roh, roh kita keluar ke sana, enggak bisa. Atau jiwa kita melayang-layang, aku gak percaya, enggak bisa. Itu harus kompak. Tubuh roh jiwa harus kompak, enggak boleh kemana-mana. Begitu sudah diurapi, saudara, maka Tuhan memperkaya lagi hikmatnya. Kita lihat ayat 17. Sebab sekalipun mengucap syukurmu, sekalipun pengucapan syukurmu itu sangat baik, jadi kita pinter doa, saudara, tetapi orang lain tidak dibangun olehnya, karena gak ngerti. Jadi kalau kita, sebelah kita berbahasa roh, bla 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 gitu, terus kita ikut bla bla bla, ngoceh, percuma. Sebenarnya ketransfer tok, tapi pulang gegeran, meso-meso, ngaploki, mukuli, ngantemi, mabuk, lah itu bukan berbahasa roh, kesurupan. Nah makanya kita harus berhati-hati kalau berbahasa roh, karena bahasa roh ini penting sekali untuk menunjukkan bahwa kamu adalah milikku. Oleh ngono, nggak usah bahasa roh bu, nggak usah bahasa roh. Loh, justru kamu di akhir zaman ini harus masuk dunia roh. Supaya kamu tahu bahwa ini roh kebenaran atau ini roh penyesat. Karena 666 itu akan turun ke bumi dan dia akan menyerupai manusia. Dan menguasai kita agar kita menjadi orang yang sesat, tapi masuk dalam kerumunan orang-orang benar. Bahaya, makanya saya bilang dari awal, jangan bergosip. Iblis mengganggu, maka keluargamu hancur. Ayo bertobat toh kamu, jangan bergosip, jangan berkata yang tidak baik. Kata Tuhan, aku akan pulihkan keluargamu, aku akan berkati hidupmu. Jangan mencela-mencela itu, intinya gitu. Jadi kalau
kita sebagai orang pilihan Allah dibangun, jangan main-main. Kenikmatan sesaat seperti orang pacaran, sesaat tok ketemu seneng, barbar, selesai. Tapi kalau Tuhan yang bekerja dan dia mengurapi kita dalam bahasanya yang kita tidak tahu, Tuhan memberikan arti, itu puji Tuhan, kita dibangun. Paham? Marilah kita sama-sama. Makanya kalau kita masuk dalam penyembahan, jangan garuk-garuk atau upil-upil. Atau menakno rambut. Ya. Kenapa? Karena di dalam bahasa roh itu di saat kamu benar-benar masuk dalam pelataran Tuhan. Makanya Tuhan bilang ada pelataran Tuhan, ada ruang Maha Kudus, ada ruang kudus dan ruang Maha Kudus. Kamu di mana? Lah aku sih nggak ngerti Bu, sih garuk-garuk nyanyi, gitu. Kalau nyanyi, orang bilang nyanyi, hatiku penuh nyanyian. Hatiku, aduh lampu iki rek cek terangi. Wes mikir nggak karuan, itu berarti kamu bukan masuk di dalam dunia roh penyembahan. Orang yang masuk dalam dunia roh penyembahan itu fokus ke depan. Tidak boleh tengok kiri kanan. Walaupun membuka sembarangan. Sorry, maaf. Kamu tidak perlu sampai melilik ngeliatin gitu. Paham? Apapun itu godaan. Ke orang pertama tuh. Kelihatan wanita cantik, kelihatan orang ngomongnya enak, biarin. Fokus cari Tuhan. Supaya penyembahanmu hidup. Bener nggak? Lek kamu datang terus cuma mau ketemu orang, jangan di sini. Tuhan kecewa. Terus naik perbuatanmu, gitu. Iblis nanti yang sorak-sorak. Kelakuanmu dan hidupmu tidak sesuai. Kamu kayak cinta Tuhan. Tapi kamu, aku repot, aku sih kerja, aku repot. Padahal kamu duduk-duduk makan kacang, lihat TV, ketawa-ketawa. Loh, Tuhan tuh tahu loh, kamu tuh berbohong atau tidak. Ingat loh, karena Tuhan itu bijaksana. Ada waktu-waktu tertentu, kamu itu mendapat pengertian seperti nasihat yang keras. Hari-hari ini kan keras nasihatnya. Kita akan perhatikan lagi di sini, ayat 18. Aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Jadi Paulus ini nerangno, aku tuh mengucap syukur karena aku bisa berbahasa roh tapi bisa diterjemahno. Aku mengucap syukur, tapi aku sendiri tidak mampu. Karena aku ini sakit-sakitan. Paulus itu sakit-sakitan, Ustaz. Tapi dia tetap mengucapkan syukur, tidak mengeluh. Jadi kalau saya sakit gini, saya ingat Paulus. Paulus lebih parah. Tapi dia bisa khotbah. Dia bisa menyembuhkan orang. Bukan terus, mengapa saya tidak? Enggak. Kalau Tuhan kehendaki saya berdiri di sini, saya berdiri. Saya bisa teriak. Doanya saudara, ada. Tuhan Yesus, aduh itu menurut saudara gimana? Malu kan? Nama Tuhan. Nah, itu sih abena kalama. Karena Allah tidak akan membiarkan kamu untuk diam. Tapi kamu harus berseru-seru kepada Tuhan. Loh Bu, kamu teriak gitu ya Pak? Ya sakit saudara. Tapi maksud saya mau bilang, aduh Tuhan sudah sakit ya. Tak manja-manja. Enggak loh. Saya tahu bahwa ini adalah perjuangan. Amin. Jadi mari kita perhatikan ayat 19 sekarang. Tetapi dalam pertemuan jemaat, aku lebih suka, ini Paulus berkata, mengucap 5 kata yang dapat dimengerti untuk mengajar orang lain juga daripada beribu-ribu kata dengan bahasa roh. Paham? Paulus berkata bahwa aku tuh lebih suka kamu tuh berkata sebentar sedikit tapi ada pengertiannya daripada kamu tapi kamu tidak ngerti urapannya apa. Ini yang kita pikir supaya keluarlah kita sumber berkat sehingga semua orang itu bisa menerima berkatmu. Kalau kamu sebagai pemimpin, sebagai pelayan Tuhan, sebagai orang kepala rumah tangga, jadilah kamu contoh yang baik dan jangan ikut-ikutan. Oh aku bisa kok,
ini gampang, tak omong gini. Sampai itu dibuat permainan. Saya bilang gini, kamu berdosa loh. Bahasa roh jangan dibuat permainan. Jangan main-main. Demikian juga di sini katakan, saudara-saudara, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa dalam pemikiran. Tahu maksudnya ini? Kalau kamu sudah mikir mateng, dengarkan, kamu ini diapain, kamu ada godaan, ada cobaan yang menindas kamu. Walaupun kamu ini berontak kasarannya, aku lo gak salah kok disalahno, aku lo gak salah kok diseneni, itu bisa terjadi. Sih. Tetapi ketika kita ingat ini bahwa kamu ini bukan anak kecil lagi. Kamu tuh harus dewasa hadapi ini. Enak ndak enak, ikut Tuhan. Isa gak Isa, layani Tuhan. Intinya kayak gitu sih. Dulu Isa, sekarang mau Isa. Oh karena begini. Wah kayak tunggal saudara. Kita bilang karena begini. Sebetulnya saudara bisa menyisihkan waktu. Tapi saudara tidak mau. Kenapa? Rempong. Apa rempong? Repot. Kenapa? Dari ujung ke ujung. Ini Bika. Saya tahu fotonya lucu. Macam-macam itu. Itu Bika. Dari ujung ke ujung, padahal Bika dari ujung sana, kan itu tempat tidur saya kan lebar, dari ujung ke ujung. Saya itu lagi membenahi muka, bersihin muka di sini. Dia tahu saya muka itu, wah, gitu. Terus tangan belakang, coba petuk dulu, tahu-tahu sudah di belakang saya. Lu, Bi, kamu lari tadi. Jadi kalau ada kemauan pasti bisa. Amin. Dan perhatikan, semua jeripayamu Tuhan tidak pernah berhutang. Amin. Semua pengorbananmu Tuhan tidak pernah berhutang. Semua yang kamu lakukan dalam pelayanan Tuhan tidak pernah berhutang. Itu pasti. Mari kita imani bahwa kita bukan anak-anak lagi, tapi kita dewasa. Jujur dulu saya suka tersinggungan, dan suka apa ya? Ini orang ini ada apa ya? Tapi saya sudah sembuh, karep-karepmu. Begitu saya lepas sudah, saya enjoy, tenang, nyantai. Maksudnya dalam arti saya lebih apa ya? Lebih arahnya itu lebih kedamaian, dan saya bisa memaklumi. Kalau toh kamu melanggar itu urusan, bukan urusanku. Tapi kita tidak beregois tuh ya. Doain, Tuhan aku kok kepikiran si ayah. Tolong kalau dia tidak benar, bukan singkapkan tidak, Tuhan yang benar. Ampuni mereka. Itu pasti. Karena bagian yang saya punyai tidak sama dengan bagian Anda. Saya disuruh gini, ya saya lakukan. Anda juga suruh gini, ya saudara harus lakukan. Intinya gitu. Contoh. Suatu hari ada pelayan Tuhan, anak Tuhan yang baru ABG masuk dalam pelayanan. Wih, dulu zaman dulu kan ada Alkitab perjanjian lama, Alkitab perjanjian baru, sak gini. Terus temennya bilang, lala apa kowe ngoyo-ngoyo bawa? Kenapa kamu bawa ngoyo-ngoyo berat-berat? Sakarpu toh? Lu kenapa kok mesti ada perjanjian lama, perjanjian baru? Kan harus dijadikan satu, kan ada toh buku itu, kan lebih praktis. Sak sukaku toh. Jadi omongannya saya sengak. Hanya gini, Tuhan, ini mau doa atau mau bingung Bible ya? Wis tak serahno. Saya bilang tuh. Akhirnya orang yang tadi tanya-tanya terus tuh dia peluk. Tapi bukan lagi saya. Maaf no aku ya. Kita kan sama-sama pelayan Tuhan. Kata-kataku mungkin membuat kamu sakit hati. Dia nangis. Dan dia peluk Genti, dan dia bilang, aku ini lagi jengkel dengan pacarku. Kenapa? Dia selalu tidak pernah terbuka dengan aku. Kenapa? Dia bohongi aku. Dia bilang di dalam, ternyata dia di luar. Dia main tidak pas. Loh, kamu kok bisa tahu? Karena firasat hatiku. Nah ini, pakai insting hati kita, itu hancur. Atau kita lagi kerja, kita mikirin, enak aku sih ngoyo-ngoyo keringetan sampai salin 3 kali.
Ini contoh ndak nyindir saudara. Sing sana enak-enakan mbek lihat TV. Lara hati, sakit, ya sakit. Karena aku perempuan, betul nggak? Tapi kalau kita jalani dengan hati yang tulus, bisa jalani itu, kita bisa merasa kasihan loh sama orang yang nganggur itu. Karena dia laki loh, bener nggak? Akhirnya dia bilang gini, sudahlah, susah aku nih, suruh pengampunan terus saya. Gitu. Lama-lama aku tak bikin buku aja, tak cetak buku pengampunan katanya. Terus saya dengerin tuh, aduh Tuhan, iki doa atau cerita tentang sing keluargane lah, apalah, kan tidak boleh itu. Di dalam bait Allah, perhatikan, selama tidak konseling, jangan bicara soal keluarga dengan si A si B. Curhatmu tidak didengar sama Tuhan, tapi didengar sama setan. Dan akhirnya mereka menggeruk-gerukkan sendiri. Itu dosa loh saudara, benar dosa. Tuhan tuh tegur terus karena Tuhan cinta kalian. Kalau Tuhan tidak cinta kalian, saudara tidak akan jadi orang. Saudara akan menjadi racun bagi mereka semua. Itu caneng loh saudara. Ini peringatan terakhir. Tuhan bilang, kalau kamu tidak mau lepas. Tuhan bilang, lepas kamu. Keluar, lepas kamu. Saya singkat potokan saya tidak mau. Perpisahan itu menyakitkan. Walaupun saya tidak suka, tapi saya sangat mengasihi. Satu jiwa hilang, buat saya mengecewakan Tuhan. Walaupun dia sering menyakiti. Paham saudara? Mari kita saling mengisi di sini. Bukan karena kebaikan saya atau kebaikan kamu. Karena kamu bisa semuanya. Untuk meraih mereka-mereka. Aku gak pinter ngomong. Buat apa kamu WA yang tidak bagus? Benar enggak? Itu setan yang membuat kamu tidak sejahtera hingga akhirnya kamu pulang dengan gosip. Paham? Bagaimana roh kebenaran bahasa roh itu masuk di dalam dirimu, wong ulet di dalam tubuhmu. Karena kamu tidak puas, lalu kamu melontarkan kata-kata yang tidak baik. Cari bolo. Tuhan tidak butuh, saudara. Ketika Nabi Adasika Maika, ketika kamu datang seorang diri, aku sudah mengirim malaikat menemanimu. Kalau sudah ada urapan, satu orang bisa menangkan banyak jiwa. Petrus satu orang, 5.000 orang diselamatkan. Lu tidak main-main, saudara. Apa kamu tidak pengen kayak gitu? Dipakai oleh Tuhan. Bukan luar biasanya, dipakai untuk menangkan jiwa. Paham? Buat apa kamu lakukan gitu loh? Kalau itu enggak membangun. Loh, aku kan sama temen, aku kan biasa. Saudara didatang di sini itu bukan cari temen. Saudara datang bukan untuk cari curhat. Dengarkan baik-baik. Saudara datang ke sini untuk mencari Tuhan. Titik, sudah tidak ada koma. Berarti taruh semua dan perhatikan firman-Nya, kan gitu. Gak pernah. Tuhan nangis. Karena otak kita harus dicuci. Selama kita tidak mau memahami firman Tuhan, kelakuanmu tidak akan membawa berkat. Itu pasti. Perhatikan ini. Kami keras firman Tuhan. Karena ini pemilihan. Saya tidak mau kehilangan saudara. Lebih baik saya marah. Tapi Tuhan bilang, kamu jangan marah hambaku. Tapi saya tidak tahan. Rasa gemetar karena saya tidak biasa untuk seperti ini. Kumitisi. Karena aku mencintaimu. Sama seperti kamu mencintai mereka. Saya tidak mau kehilangan Tuhan. Saya cinta saudara semua. Saya tidak ada maksud apa-apa dalam diri Anda. Tapi saya tulus untuk mau melayaninya. Bukaan hatimu. Jangan buat kerangkeng terus dengan keegoanmu. Bukaan dengan sungguh-sungguh. Karena Tuhan tidak mau sebentar A, sebentar B, sebentar C. Kalau kamu mau sungguh-sungguh, lepas no semua itu.
Iku to aku pandangan salib itu. Naya segalama biena olehim. Allah itu memberkati kamu. Ini masa paceklik. Nah itu segalama koma atau itu yena atas si ape olehim. Karena Allah itu berkuasa atas berkatmu. Kalau kamu benar, Allah akan ikut campur tangan dan duduk perkara. Jadi jangan bertele-tele. Ikut to sungguh-sungguh dan kenali. Baru kamu nanti sadar, iya ya aku kok sekarang jadi gini. Nangisnya kaset. Tapi kan Tuhan sudah mulino kamu. Tapi lek kamu keras mongkok hatimu. Firman maksud teriak-teriak sampai nangis hujan tangis darah. Kalau kamu tidak mau dan tidak cinta Tuhan sungguh-sungguh, ya itulah hidupmu. Kelakuan, sikap, dan segala macam tidak membangun. Hati-hati. Paham? Kita akan perhatikan lagi selanjutnya. 21. Dalam hukum Taurat ada tertulis, ini hukumnya, saudara, oleh orang-orang yang mempunyai bahasa lain dan oleh mulut orang-orang asing, aku akan berbicara kepada bangsa ini. Namun, demikian mereka tidak akan mendengarkan aku, firman Tuhan. Ini Tuhan saya tunjuk. Jadi nanti ada orang-orang yang tidak mau mendengarkan. Saya bilang, berat buat saya untuk melepas. Karena mereka punya bobot dan bibit yang bagus. Kenapa? Karena keluarga. Kenapa? Karena keuangan. Kenapa? Karena persahabatan. Kita dihancurkan begitu saja dengan mudahnya. Sehingga kita tidak sejahtera dalam pelayanan. Mengapa? Kita tidak pernah membeda-bedakan. Tapi kita yang minder dewek. Selama saudara ada di tempat naungan Allah, saudara ini sehati harusnya. Menyapa, saling menyapa. Tapi kita duduk diem. Bahkan lewat pun tidak ketawa. Tidak ada di sini. Shalom. Allah olehim. Atau shalom. Oh ya, selamat sore. Senyum aja gembira. Nah, teman. Karena Tuhan tahu hati kita. Kamu mencari aku atau mencari Bu Titiknya. Kalau kamu mencari Bu Titiknya, akan kecewa. Saya manusia, saudara. Sering menyakitinya dan tidak tepat waktu. Tapi saya berkata pada Tuhan, seandainya aku mau panggil Tuhan, izinkan aku melihat mereka bahagia sampai aku menutup mata. Tuhan bilang apa? Belum waktunya, hambaku. Kamu harus pergi ke Yerusalem dulu. Karena di sana banyak PR untukmu. Dan kamu pulang ada beban. Karena Yerusalemku sebentar lagi lenyap dari hadapanku. Saya sedih. Bagaimana saya harus lakukan? Seperti ini aja susah. Apalagi ke Yerusalem. PR apa yang saya alami nanti? Itu terngiang-ngiang, saudara. Setiap kali saya mengeluh capek, Tuhan selalu bilang, kuat no imanmu. Kamu belum pergi ke Yerusalem. PR masih ada. Saya bilang, Tuhan ya sudah, saya hanya mengalir. Saya tahu bahwa saya manusia yang lemah, sering menyakiti Anda semua. Saya juga minta maaf. Karena saya tahu bahwa saya memang lemah. Tapi saudara harus tahu, pelanggaran saudara adalah peringatan. Mari kita imani bahwa kita tidak mau ke sana lagi. Amin. Ada satu ayat lagi saudara yang harus kita ingat. Ayat 22. Karena itu karunia basa roh adalah tanda
bukan untuk orang yang beriman, tetapi untuk orang yang tidak beriman. Sedangkan karunia untuk bernubuat adalah tanda, bukan untuk orang yang tidak beriman, tetapi untuk orang yang beriman. Paham saudara arti ayat ini? Jadi bahasa roh itu bagi orang yang beriman maupun tidak itu bisa diurapi saudara. Sama Tuhan, Tuhan bilang kamu ada pertobatan diurapi, dia bisa berbahasa roh. Tapi itu bukan keselamatan. Yang Tuhan mau adalah karunia nubuat ini. Itu bagi orang yang sudah mengerti dan paham akan kasih Tuhan, akan kemurahan Tuhan, mujizat Tuhan terjadi. Kita barulah masuk di dalam nubuat itu. Paham saudara? Marilah kita belajar bersama-sama. Ya, lalu kita lihat lagi selanjutnya 23. Jadi kalau seluruh jemaat berkumpul bersama-sama, dengarkan, seluruh jemaat berkumpul bersama-sama, dan tiap-tiap orang berkata-kata dalam bahasa roh, lalu masuklah orang-orang luar atau orang-orang yang tidak beriman, tidakkah akan mereka katakan bahwa kamu gila? Tahu saudara maksudnya? Kalau kerumunan orang ini, kita masuk dalam penyembahan, masuk bahasa roh, masuk ya. Orang yang pertama kali datang, dia bingung. Iku basa apa? Kan gitu. Tapi kita bukan berarti nilokno itu orang gak bener, bukan. Kita yang memberitahukan bahwa itu namanya bahasa roh. Jadi saudara itu harus gerapiak, tahu gerapiak? Harus saling menyapa. Lu mama kamu kemarin kok enggak datang ya? Ini contoh loh saya. Waduh kakiku lagi keseleuan. Aduh sayang ya, mau tak doano? Enggak apa-apa. Oh tunggu Bu Titik, tunggu Bu Titik. Ya lek Bu Titik ya ada. Lek repot. Kecewa. Bukan kecewa, kecewa. Metotok, bersungut-sungut. Doa, Tuhan, saya bukan Bu Titik, betul loh? Tapi saya rindu. Boleh enggak saya doakan? Lek hatimu tergerak, doa. Memberi salam, cepat sembuh ya. Itu. Karena doa itu adalah penyampaian isi hati kita kepada Tuhan. Bukan doa suatu mujizat. Kalau doa suatu mujizat memang kita kerahkan semua, kita puasa, kita masuk dalam mujizat. Itu ada saja. Doa mujizat, tapi ini doa untuk kita saling memahami satu dengan yang lainnya. Paham? Mengerti? Amin? Amin. Amin? Amin. Itu yang belakang ngantuk. Amin? Amin. Beri kemuliaan pada Tuhan, saudara. Lalu ayat 24, tetapi kalau semua bernubuat, dengarkan, lalu masuk orang yang tidak beriman, atau orang baru, ia akan diyakinkan oleh semua dan diselidiki oleh semua. Bener kan tadi bilang, kalau ada orang yang tidak ngerti, saudara harus terang. Jangan, kalau ada orang tidak ngerti itu apa? Sembuh, kamu pokoknya kamu datang, ketemu titik, konsen titik. Loh, itu bukan jawaban, Ustaz. Salah itu. Yang penting ada ketika orang tanya, kita terangkan dengan baik. Jangan salah. Diterangno salah itu salah kapras ya. Makanya mengapa ada air, mengapa ada minyak urapan, mengapa ada surat dibuang. Jangan ngawur. Akhirnya bingung kabeh saudara. Salah kaprah. Saya tidak menyebutkan, tapi saya tahu bahwa kita ini harus berhati-hati. Ya, satu dengan yang lainnya harus menolong. Kalau nggak ngerti, telepon. Kalau nggak ngerti lagi, tanya, kan gitu. Jangan dikarang-karang. Bahaya itu. Bahaya. Makanya kok nggak bisa masuk, doain. Itu makanya segala sesuatu itu kita ini sehati, saudara. Bukan di grup-grup. Kita ini sehati saling menyapa kiri kanan. Jadi kalau ada perlu, kayak di tempat satu desa, saya ingat itu, saya masuk dalam satu desa. Saya tuh suka kerawu. Tahu kerawu nggak, saudara? Daun pepaya,
sama daun ketela, pohung tuh, dikukus, dirajang kecil-kecil gitu ya. Terus kasih kelapa muda. Itu namanya apa? Urap-urap ya. Nah, itu saya suka. Nah, suatu ketika rumah ya tempat saya tinggal itu pelayanan tuh, dia tahu saya suka urap-urap, dia lihat, pepayanya mati, daun telanya mati, tapi di sebelah rimbun sekali. Dia menyapa, pagi ya, aduh daun telamu seger-seger ya. Ada yang mau kasih, ada yang enggak. Iya, wah muda-muda lagi. Iya, tapi kita berani, boleh saya minta, tapi kan harus siap ditolak. Boleh saya minta, jangan, ini sudah biarin tinggi, nanti mati. Tersinggung, jujur aja tersinggung, betul enggak? Ayo, pasti metotok, gak paten aku, ya mesti gitu toh. Aku gak sudi mau lewat tempatmu, ndak tak doano. Duh, apa hubungannya? Betul enggak? Kadang kita tuh ndak bisa mengerti, memilah-milah. Ini hubungannya apa dengan saya gitu. Intinya gitu. Dah, ibu ini diam, terus dia pergi ke pasar, habis juga pasar ndak ada daun tela. Memang Tuhan izinkan. Sesuatu yang terjadi itu sukar, itu justru Tuhan punya iman. Tuhan izinkan iman kita bertambah sahasta. Amin. Jadi jangan menggerutu. Bener, ibu ini sudah bingung dah, sudah mau dekat waktunya puasa kan, kita berbuka, sudah belum dapat daun tela, belum dapat apa. Akhirnya dia itu bawa kresek sampah terus ya. Sudahlah, nanti saya tak bilang sama Bu Titik kalau saya tidak menemukan daun tela. Itu dalam hatinya. Sudah berserah, tidak ngomel. Taruh tantangan. Jalan dia. Dibuang. Saat buang gelundung ya, di jalan. Diambil lagi, dibuang lagi, gelundung lagi. Akhirnya dia pegang pelan-pelan, ditaruh di dalam tong itu, blung gitu. Begitu dia masuk di tong itu, maksudnya sampah itu tadi, dari gang ujung sana ada daun tela dan pohon pepaya yang hanya satu, bukan banyak rimbun kayak tonggone loh. Hanya dia tengok-tengok, oleh enggak ya? Teruma, sudah dibentak-bentak tadi. Seperti saya, kalau saya ada sesuatu yang saya teruma. Tapi begitu saya serahkan Tuhan, apakah kau izinkan saya melayani orang ini kayak gini? Gitu. Tuhan tunjukin sukacita. Ibu ini juga gitu, Tuhan. Itu pun ketela. Saya ini, bukan saya ini mau ngasih Bu Titik, saya itu mau pergi ke sana. Boleh enggak saya ke sana? Hatinya damai. Hanya dia turun. Itu turun, Ustaz. Jadi dia mencolot dulu, lompat, turun. Karena itu kali. Terus naik lagi. Dia tinggal-tinggal, tidak ada orang. Anak kecil. Loh nak, ini punyaan siapa, rumahmu ya? Ya. Ibu ada. Ibu. Lari ke dalam. Lama enggak, lama 2 orang suami istri datang. Dia menghormati. Padahal dia bukan anak Tuhan. Yang sebelah itu anak Tuhan. Bentak-bentak. Jadi tidak menjamin anak Tuhan itu bisa begini atau susah. Di sini tidak boleh ya. Amin. Ayo kasih kiri kananmu senyum. Ya, belakangmu senyum. Amin. Ya, mulai sekarang harus ada seperti itu. Akhirnya datang dia menghormati gini, terus dia ganti menghormati. Ada perlu apa Bu? Katanya. Saya ini malu mau ngomong gitu. Tapi ibu ini pinter, bisa ngelirik. Karena ibu tadi bisa ngelirik daun tela sama pepaya itu sudah dilirikin, jadi dia tahu. Aduh ibu, maaf, Win sini Win. Saya terangin ya, beda anak Tuhan bukan anak Tuhan. Aduh ibu, ibu pengen tak? Ambil aja Bu, ambil, ayo ambil Bu, ambil. Loh ini anak bukan anak Tuhan. Bagaimana kita anak Tuhan tidak mau? Ketemu aja, maaf ya, ini contoh. Jangan tersinggung. Lah ada perlu, aduh aku minta tolong ya, minta tolong ya.
kasihan. Apakah kita juga seperti itu? Boleh? Janganlah. Tuhan itu ingin mengurapi kita dengan bahasanya. Kalau kita itu benar-benar sehati. Amin. Ibu ini saking sungkannya metik cuma berberapa, cuma 10 tangkai. Tapi sama ibu yang punya tuh dipotong tes, saudara. Tes! Sampai bingung. Mateng lek mati, aku sing diseneni bapake. Bapake mendeli. Bapake sing rodok kereng. Dia cerita sama saya. Jadi habis dia saya gemetar, Bu. Terima kasih. Aduh, iki kok mati aku sing dadi perkara. Terus ditanyai sama bapaknya, rumahnya di mana, Bu? Mateng enggak ngakoni. Itu di ujung cek biru tuh, Bu. Setannya masuk, lek mati kamu dilabrak kamu. Betul enggak? Itu pemikiran normal, saudara. Karena kita manusia. Enggak salah. Akhirnya, begitu sudah, dia bilang minta maaf, Pak. Saya minta maaf ya, Pak ya. Karena gara-gara saya minta pondela, daunnya jadi dimatiin. Oh, bukan mati. Jangan salah. Yang lakinya. Ibu tak bilang, sini. Ibu gemeter. Sambil bawa daun tela tadi. Ya. Gemeter dia. Bawa di kebun yang paling dalam. Kosong semua. Tapi ada yang kayak tangkai-tangkainya tuh. Apa sih? Batangnya. Jadi lihatlah ladangku, Bu. Baru ditanam. Enggak, saya baru panen. Oh, Ibu tahu kalau itu pohon enggak dipotong, Bu. Telanya di bawah itu kecil-kecil. Oh, jadi Ibu sudah membantu saya penyerbuan buah. Tuhan baik. Ibu ini pulang dengan sukacita. Hari ini harinya Tuhan. Setan kalah, mengkeret setan. Tuhan baik. Jadi Tuhan itu contoh kecil loh, saudara. Belum keuanganmu, belum keluargamu, belum yang lain-lainnya. Betul nggak? Lah wong kadang aja kalau kita minta tolong Tuhan, anakku ini kok cuek ya. Maaf ya saudara, ini saya. Andrea juga cuek ya Tuhan, tolonglah Tuhan. Biarlah Tuhan beri kasih-Mu pengertian. Tuhan tahu kamu minta diperhatiin. Sungguhan saudara, pagi-pagi saya sih tidur, ditunggu nih Bede. Saya kaget, kamu tuh ya gitu. Mama mau makan apa? Gitu. Dalam hatiku, dengarannya, oh ya mungkin di rumah. Itu bayangan saya. Oh makan apa ya? Nggak tahu makan apa, sembarang layasa. Gitu. Tulisin dia. Nasi tempong, apa, rawon, apa, bla-bla. Kok cek banyak sih kamu. Pagi-pagi gini ada tak? Loh mama suka apa? Loh kamu suka apa? Andres ikut mamai. Ya toh, wis ndak kroso gitu no. Ya sembarang mas rawon ya kena sembarang. Diam deh. Udah, saya tidur lagi karena saya kecapean. Begitu saya mengok ke sini, sebenarnya ada Andreas, bunuh! Sampai teriak, lu Yas kamu ngapain di sini? Lu masa tidur nggak boleh mah? Loh, diperhatikan kayak gitu tuh, jadi sebarepot ya manusia tuh ya. Diperhatikan gugup, gak diperhatikan bingung, betul nggak? Sudah diem, ya, ini lagi makan ini, makan kesel gitu, mungkin karena puasa tuh. Ya Anda sih ngambil minum dengan tenang. Mah, minuman ditunggui saudara. Saya naruh situ, naruh ditunggui minuman mah. Hah? Minuman. Oh ya, gelek tak taruh kurang mah. Hah? Ya. Gelap dalam hati saya ikut dengaran Andreas kok gini. Andai kata misalnya, bukannya kamu yang minta perhatian? Loh iya, baru kelingan, aduh Tuhan ampuni saya. Itu malah manusia, betul nggak? Karena Andreas nggak pernah lo ngomong-ngomong kayak gitu, tapi saya rindu sebagai mama. Tuhan buka loh saudara. Sampai satu hari itu, wah saya serba salah tadi.
gini salah gitu, salah baju nih kayak gini, jangan pakai itu, luduh. Wah, luar biasa. Tuhan baik. Bukan berarti aku coba ini anakku suka meso katanya. Tak coba kayak Bu Titik, lu nggak bisa, saudara. Kejadian yang saya alami belum tentu sama dengan saudara, betul enggak? Tapi kalau saudara berdoa, Tuhan punya cara banyak. Tuhan punya cara banyak dan tidak bisa sama. Amin. Itu saudara, kita perhatikan yang terakhir. Segala rahasia yang terkandung di dalam hatinya akan menjadi nyata. Perhatikan, segala rahasia yang terkandung di dalam hatinya akan menjadi nyata. Sehingga ia akan sujud menyembah Allah dan mengaku sungguh Allah ada di tengah-tengah kamu. Apa maksudnya? Adalah kita berdoa. Doa. Loh, kok aku ngeliat Bapak kenapa ya? Maaf ya Pak David, ini cerita ya. Kok Pak David kok nangis ya? Saya tanya sama Tuhan, Tuhannya apa? Oh Tuhan, buka ya Tuhan, singkap nolak Tuhan izin. Gak dikasih tahu. Tapi saya tidak berani ngomong. Karena saya bilang, Tuhan, disampaikan nolak sama Bapak. Dia tidak jawab. Ya sudah diem. Tapi pada saat tengah malam, bangun kamu. Bangun jelandap-jelandap. Apa ya? Kenapa Tuhan bangun? Pasti ada sesuatu. Saya berdoa. Kelihatan lagi Pak David. Aduh, ada apa ya Pak David kok nangis? Saya ulang lagi PR-nya. Dibuka kronologinya. Lihatlah, dia menangis dengan sukacita karena di dalam hatinya keluarlah kasih cinta Tuhan untuk mengabdi kepada Tuhan. Saya senang sekali. Terus apakah saya harus menyampaikan? Tuhan sampaikan. Nah, itu namanya disebutkan ayat ini. Jadi segala rahasia yang terkandung di dalam hatinya akan menjadi nyata. Paham? Contoh, bukan saya yang baik, saudara. Ada satu kisah. Suatu hari, ada seorang perempuan yang lagi doa. Ya. Dia doa. Kemudian ada satu orang laki-laki yang betul-betul, apa ya orang bilang, sakit-sakitan, saudara ya. Tuhan bilang, ini sudah tidak lama umurnya. Loh kenapa Tuhan? Kepreset. Loh kepreset apa? Kulite mangga. Duh, mati aku lah. Tidak boleh bilang gitu. Oh Tuhan ampuni, saya harus bagaimana? Gitu. Sampaikan. Pak, maaf ya Pak. Bapak hati-hati lihat jalan. Dia tidak berani kepreset mati loh. Sudah ditunjuk orang tuh. Maaf, beri hikmat. Tuhan kasih hikmat. Ketika kita berdoa, Tuhan kasih hikmat. Pak, hati-hati kalau jalan ya Pak. Dia tadinya duduk biasa gini. Iya, iya. Bapak hati-hati ya Pak. Saya takut loh. Iya, tidak apa-apa. Terima kasih atas perhatiannya. Kata-kata Bapak ini ramah. Pak, hati-hati Pak ya. Karena dia belum selesai nyampe kepreset kulitnya mangga tadi. Terus, Pak hati-hati Pak ya, kalau ada saking bingungnya mangga liwat, jangan sampai kesandung. Dia bingung, dia berdiri langsung. Hah? Kamu kok bisa tahu kalau aku suka mangga? Lah, tambah ndredeg ya, wah ini beneran dilungkas mati. Kan bener ya? Itu penyampaian. Isi hatinya orang dibuka. Akhirnya dia bilang, oh jadi bagaimana? Iya Pak, Bapak harus hati-hati. Kamu tahu dari mana? Dia ngaku, saksi. Saya ini lagi doa. Tiba-tiba saya melihat Bapak itu kepreset, terus mati itu, tidak berani. Terus, tidak pas Pak. Tidak pasnya apa? Aduh Pak, jangan dikejar Pak, katanya. Pokoknya tidak pas. Kalau orang jatuh di kamar mandi mesti mati. Aja ngomong mati wis Pak. Aduh ampuni Tuhan, jauhkan dari kematian. Takut dia, karena dia masih remaja. Akhirnya gini, ya sudah, aku mau berdoa. Oh ya Pak, silakan, mari kita berdoa. Hanya berdoa.
Dengan darah Yesus Tuhan menterai, dengan darah Yesus Tuhan saking gugup, dengan darah Yesus maka Tuhan segala mangga-mangga tidak ada di dalam diri Bapak itu. Amin. Marah, hei kamu enggak boleh aku makan mangga ya? Gitu. Karena saking takutnya. Gini loh Pak, gini maaf Pak, saya doa itu tadi, mangga itu tadi jangan makan banyak-banyak ya Pak, iya. Dan kulitnya Pak, kulitnya Pak, dengerin, kulitnya. Kamu bilang ulat kulit itu sudah ada 10 kali, ada apa? Jangan ditaruh di bawah Pak, terus ditaruh sini tak? Bun-bunanmu bolong tak? Malah gitu. Terus dia diem, enggak gini Pak, pokoknya hati-hati jangan sampai kepleset, itu bisa loh kulit mangga itu bisa seret, blok gitu. Dia tidak berani ngomong mati sudah. Ya, nanti kalau aku kepleset tak panggil, oh jangan Pak, jangan. Wah, ini Roy itu menghadap aku, manggil-manggil aku, jangan Pak, saya takut dengan orang mati Pak. Loh, kamu kok bilang orang mati? Enggak Pak, maaf, tampaknya dewe. Karena dia bingung. Jadi orang yang menyampaikan dengan kasih selalu berhati-hati, tidak menyakiti si A si B. Amin. Kita itu disatukan karena kasih Tuhan. Amin. Itulah firman Tuhan. Jadi marilah kita memiliki bahasa roh yang benar, ya, supaya bahasa roh yang Tuhan kumandangkan itu memberkati kita semua. Amin.